ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para alim ulama, pengurus Yayasan Masjid Darussalam, pengurus Masjid Darussalam, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua selalu dan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan tanda seseorang faham atas agama, yaitu ketika dia semangat melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan termasuk tanda orang yang mendapat hidayah dari Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kefahaman oleh Allah atas pentingnya agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah fahamkan orang itu atas agama. Faqih fiddin alamatul khair. Fahamnya seseorang atas Islam, fahamnya seseorang atas pentingnya agama, itu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah pada seseorang, itu tandanya dimudahkan orang itu untuk taat kepada Allah. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah lapangkan hati orang itu untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Maka di bulan suci Ramadan yang mulia dan penuh keberkahan ini, kita telah sama-sama berjuang di hari-hari Ramadan dengan perjuangan yang cukup besar. Di antara kita alhamdulillah dengan izin Allah ada yang sudah menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia yakin bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dia baca Al-Quran dari satu lembar ke lembar berikutnya, satu huruf ke huruf berikutnya, satu surat ke surat berikutnya, yang alhamdulillah dengan izin Allah di penghujung Ramadan dia selesai menghatamkan Al-Quran. Ada juga di antara kita subhanallah yang istiqamah melakukan sholat malam, qiyamul lail. Kenapa? Karena dia yakin saat dia istiqomah melakukan sholat malam di bulan Ramadan, pasti dan pasti Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bangun sholat malam di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya.
Subhanallah, ada juga di antara kita yang siap beriktikaf di bulan suci Ramadan, terutama di asrul awakhir, 10 akhir di bulan suci Ramadan. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya limadza i'takafar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi kok sampai iktikaf di masjid di 10 akhir Ramadan? Jawabannya adalah iltimasan li lailatul qadr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapati malam Lailatul Qadar. Karena mahalnya malam tersebut, fihi lailatun khairum min alfi syahr, malam tersebut lebih mulia, lebih berharga dari 1000 bulan. Sehingga untuk mendapatkannya, baginda sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan i'tikaf di masjid. Dan alhamdulillah ini dilakukan oleh banyak umat Islam. Karena apa? Karena kita menginginkan kebaikan dari Allah, menginginkan ampunan dari Allah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bangun salat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Ini semua merupakan wujud bahwa kita ini ingin kebaikan dari Allah. Ada juga di antara kita yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu al-umratu fi Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Ada juga di antara kita subhanallah yang memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan. Memperbanyak, melipat gandakan sedekahnya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu afdalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita lakukan karena apa? Karena kita faham, karena kita diberikan kefahaman oleh Allah, karena kita mendapat hidayah dari Allah, sehingga kita yakin dengan janji-janji Allah. Ada juga di antara kita yang berlomba-lomba memberikan makan kepada saudara-saudara kita untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin, faman fattara sa'iman kana maghfiratan lidzunubihi walahu ajru sha'im. Siapa yang memberikan buka puasa untuk saudaranya yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, dan dia juga mendapatkan pahala puasa sebagaimana saudaranya yang diberikan buka puasa. Sekarang pertanyaannya, kenapa begitu mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan? Kenapa begitu gampang umat Islam melakukan amalan-amalan terbaiknya di bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan adalah suasana amal. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Amalan sunnah diganjar fardu, amalan fardu dilipat gandakan. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Dan di bulan suci Ramadan dihadiri oleh malaikat-malaikat, termasuk Jibril alaihi salatu wassalam. Karena bulan ini musimnya amal, sehingga nampak di mana-mana kemudahan-kemudahan kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti di mana-mana. Berapa banyak orang-orang yang tadinya lemah mengamalkan perintah Allah, tapi subhanallah, ketika datang bulan suci Ramadan, semangatnya timbul, gairahnya timbul,
sehingga dia ikut berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tadinya tenggelam dalam maksiat dan dosa, namun dengan datangnya bulan suci Ramadan, hatinya dibuka oleh Allah. Dia pun sadar, dia tidak berani melakukan dosa sebagaimana yang dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Dia mencoba untuk bertobat dan kembali kepada Allah, sehingga bulan suci Ramadan menjadi pintu tobat untuknya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang memang dia orang baik, memang dia orang soleh, namun ketika datang bulan suci Ramadan, kesolehannya bertambah, kebaikannya bertambah, sehingga dia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua datang, ini semua terjadi karena apa? Karena suasana Ramadan yang begitu dahsyat, karena suasana amalan-amalan Ramadan yang begitu dahsyat. Namun tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak lama lagi, berapa hari ke depan lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang takut kepada Allah, sebagai orang yang ingin selamat dunia dan akhirat, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, pasti kita menginginkan apa-apa yang sudah kita upayakan di bulan suci Ramadan terjaga sampai akhir hayat kita. Kita tidak ingin apa yang kita usahakan di bulan Ramadan hilang begitu saja dengan berakhirnya Ramadan. Tidak. Orang yang beriman pasti menginginkan iman yang dia pupuk, iman yang dia pelihara, iman yang dia usahakan ada tetap bersama dia sampai sakaratil maut menjemput dia. Inilah orang yang beriman. Maka Nabi SAW katakan, jaddidu imanakum. Selalu perbaharuilah iman kamu. Selalu perbaharuilah iman kamu. Jangan kau biarkan iman kamu lemah. Jangan kau biarkan iman kamu dicuri oleh setan. Tapi jagalah iman kamu. Rawatlah iman kamu. Dimanapun kamu berada, kapan saja berusahalah supaya kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Karena iman itu yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah, akan naik ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Namun iman itu akan anjlok, akan turun, akan lemah ketika seseorang meninggalkan perintah-perintah Allah. Ketika dia melakukan dosa, saat itu imannya hilang dari dia. La yasriku sarih hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman. La yakdzibul kadzib hina yakdzib wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu berdusta saat berdusta dalam keadaan iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu berzina saat berzina dalam keadaan iman. Maka dosa, kesalahan, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu menyebabkan iman dia semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, bahkan bisa-bisa iman itu hilang dari dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya iman yang sudah kita upayakan di bulan suci Ramadan kita gigit dengan gigi geraham kita. Jangan sampai lepas, jangan kita biarkan dicuri oleh setan. Ketika Nabi SAW masuk ke masjid, ada salah seorang sahabat Harisah di masjid. Ditanya oleh Nabi, kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana keadaan kamu pagi hari ini wahai Harisah?
Maka dia mengatakan, asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Pagi hari ini imanku dalam keadaan sehat, imanku dalam keadaan kuat ya Rasulullah. Nabi tidak puas dengan jawaban dia. Nabi tanya kepadanya, likulli haqqin haqiqah, fama haqiqatu imanuka ya Harisah. Sesuatu yang benar, yang hak itu ada buktinya. Kau mengatakan hari ini, pagi ini imanmu dalam keadaan kuat, sehat, apa buktinya wahai Harisah? Maka saat itu sahabat Harisah mulai menceritakan tanda iman yang dia rasakan. Dibuktikan di depan Nabi Muhammad SAW. Dan ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika kita berani mengatakan diri kita beriman, apakah bukti itu ada juga pada diri kita? Yang pertama yang dikatakan oleh Harisah adalah azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah. Pagi hari ini ya Rasulullah, kefahaman saya atas dunia semakin matang. Kerakusan saya kepada dunia sudah reda. Saya sudah semakin mengerti hakikat dunia yang sebenarnya ya Rasulullah. Yang kedua dia katakan, wa adma'u fi nahari. Aku senang ya Rasulullah, bahagia ketika aku mampu berpuasa di tengah terik panas matahari karena Allah. Yang ketiga dia katakan, wa ashartu layali. Aku gembira ya Rasulullah, aku bahagia ya Rasulullah ketika aku mampu bangun sholat di malam hari di saat orang-orang lelap dalam tidurnya. Itu tanda-tanda iman yang diceritakan oleh sahabat Harisah di depan Nabi SAW. Sodakta ya Harisah, benar kamu wahai Harisah. Itulah tanda iman. Benar kamu wahai Harisah. Anta rajulun nawwarallahu qalbak falzam. Kamulah seorang laki-laki yang sedang Allah cahayai hati kamu dengan cahaya iman. Maka pegang teguhlah iman yang sudah kau raih itu. Gigitlah iman dengan gigi geraham kamu wahai Harisah. Pegang eratlah iman itu. Jangan sampai lepas dalam hidupmu. Karena saat ini engkaulah laki-laki yang sedang Allah cahayai hati kamu dengan cahaya iman. Jadi kalau hari ini kita merasakan gembira di bulan Ramadan, bahagia menjalankan ibadah puasa di siang hari, bahagia menjalankan sholat malam di malam hari, itu merupakan tanda iman yang Allah sinarkan di hati kita. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk dijaga, dipelihara. Jangan sampai iman itu ikut lepas beriringnya berakhir bulan suci Ramadan. Tidak. Orang beriman tidak akan rela imannya dicuri oleh setan. Dia akan berusaha menjaga, merawat, memupuk imannya. Karena dia tahu itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana caranya? Supaya iman yang kita usahakan di bulan suci Ramadan terus lestari bersama kita. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana kita usahakan amalan-amalan harian yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap bersama kita. Jangan kita lepaskan amalan-amalan harian yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Contohnya, di bulan Ramadan kita berpuasa. Setelah selesai Ramadan, kita juga berusaha untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Banyak ragam puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan selain puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lakukan puasa Daud, kita bisa lakukan puasa Ayyamul Bid, kita bisa lakukan puasa Senin Kamis, kita juga bisa lakukan puasa Syawal. Banyak ragam puasa yang bisa kita lakukan.
Supaya apa? Amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tetap ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kita di bulan Ramadan terbiasa melakukan amalan qiyamul lail, salat malam. Merupakan amalan sunnah. Di luar Ramadan kita usahakan juga istiqomah mengerjakan salat-salat sunnah. Seseorang yang istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah, salat-salat nawafil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjadikan orang itu kekasih Allah. Kenapa sampai dia dijadikan kekasih Allah? Karena dia istiqomah mengerjakan salat-salat sunnah. Dia tidak lepaskan salat-salat sunnah dalam kehidupannya. Sehingga Allah putuskan bahwa dia kekasih Allah. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku dengan salat-salat sunnah sampai aku putuskan bahwa dia kekasihku, kata Allah. Wa idza ahbabtuhu fakuntu yadahu alladhi yubtishu bih. Dan ketika aku sudah jadikan dia kekasihku, maka aku akan menjadi tangannya yang mana dia memegang sesuatu dengan genggamanku. Dia melihat sesuatu dengan pandanganku. Dia mendengar sesuatu dengan pendengaranku. Wa idza sa'alani la'utiyannahu. Dan ketika dia minta kepada aku sesuatu, pasti aku berikan apa yang dia minta. Wa idza sta'adzani la'u'idannahu. Dan ketika dia berlindung kepada aku dari sesuatu yang dia takutkan, pasti aku lindungi dia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kekasih Allah. Dari mana dia menjadi kekasih Allah? Asbab dia istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah. Salat-salat nawafil yang sudah dia pelajari, yang sudah dia latih selama bulan Ramadan. Dia siap berdiri di belakang imam dalam waktu yang cukup panjang, mengerjakan sholat sunnah karena Allah, dan kebiasaan baik ini dia bawa setelah Ramadan. Dia tidak akan tinggalkan sholat-sholat sunnah, terutama sholat fajar yang merupakan pembuka sholat di awal hari, dan juga sholat witir yang merupakan penutup sholat di malam hari. Sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat-sholat sunnah dia lakukan sampai Allah jadikan dia kekasih Allah. Maka kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, ini kita teruskan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, kita cinta dengan masjid. Kita betah berada di masjid. Tadi saya lihat ketika saya masuk ke masjid, Masya Allah, jamaah beludak sampai di luar. Ini sesuatu yang sangat mengagumkan. Yang kagum bukan hanya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala kagum melihat hamba-hambanya yang mencintai rumah Allah. Diumumkan nanti di akhirat, aina jirani, aina jirani, aina jirani, mana tetangga-tetanggaku, mana tetangga-tetanggaku. Allah tanya. Sampai malaikat heran, kok Allah tanya siapa tetangganya? Mana ada yang pantas jadi tetangga Allah? Allah tetap bertanya, aina jirani, mana tetangga-tetanggaku hari ini, kata Allah. Dan dijawab langsung oleh Allah, aina ummarul masajid wa qurra'ul Qur'an. Mana orang-orang yang ketika di dunia mau memakmurkan masjid? Mana orang-orang ketika di dunia mau membaca Al-Quran? Merekalah orang-orang yang akan menjadi tetanggaku saat ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya seseorang yang dianggap menjadi tetangganya Allah di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab dia memakmurkan masjid.
Maka memakmurkan masjid itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi harus kita teruskan setelah Ramadan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tandanya kita beriman, kita mau memakmurkan masjid. Tanda orang itu beriman, orang itu siap memakmurkan masjid. Cinta dengan masjid. Bahagia hatinya ketika berada di masjid. Sehingga dikatakan idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhaduhu bil iman. Kalau kamu lihat orang-orang pulang balik dari rumah ke masjid, risau dengan masjid, cinta dengan masjid, memikirkan masjid, peduli kepada masjid, dikatakan fashhaduhu bil iman, saksikan dialah orang beriman. Saksikan dia orang beriman. Jadi salah satu tanda iman kalau hati orang tersebut terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rindu dengan masjid, cinta dengan masjid. Orang ini akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Semoga kita termasuk golongan mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di bulan suci Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, kita berlomba-lomba memberi buka puasa. Berlomba-lomba memberikan makan untuk saudara-saudara kita. Nampak di mana-mana. Dibagikan makanan-makanan untuk buka puasa. Kenapa? Karena kita yakin faman fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi. Siapa yang memberi buka puasa, Allah ampunkan dosanya. Walahu ajrus shaim, dia juga mendapatkan pahala puasa. Maka kebiasaan yang mulia itu harus kita teruskan setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena memberi makan untuk saudara kita itu diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan orang yang melakukannya dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Afsus salam, kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan untuk saudara-saudara kamu. Wasalli billail wan nasun niyam, dan sholatlah di malam hari saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu niscaya pasti akan masuk surga dengan selamat. Apa amalannya? Sebarkan salam, memberi makan, dan sholat di malam hari. Orang yang melakukan 3 amal tersebut dijamin oleh Nabi pasti dia masuk surga dalam keadaan selamat. Subhanallah. Maka kebiasaan mulia, kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan berupa memberikan makan untuk saudara-saudara kita, kita lanjutkan setelah Ramadan. Supaya setelah Ramadan iman kita terjaga, amal kita juga terjaga. Sehingga iman yang sudah kita pupuk di bulan Ramadan tidak dicuri oleh syaitan. Kemudian apa lagi? Masya Allah, tabarakallah, di bulan Ramadan kita bersilaturahim, kita buka bersama dengan sanak keluarga saudara, kita berkumpul dengan teman-teman, menghidupkan kasih sayang satu dengan yang lain karena Allah. Ini juga harus kita lanjutkan. Bukan hanya setakat di bulan suci Ramadan saja, tapi kita teruskan setelah selesai merampungkan amalan-amalan Ramadan. Hidupkan silaturahim karena Allah, karena ini pahalanya sangat besar.
Man wasalani wasalahullah. Siapa yang menyambungkan silaturahmi, maka dia akan disambungkan dengan Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang memutuskan silaturahmi, Allah akan putuskan dia juga. Maka jangan sampai kita putus silaturahmi dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman. Kita sambung. Kita hidupkan amalan-amalan mulia yang sudah biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena besarnya pahala silaturahim. Sehingga diceritakan di dalam hadis, anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang berkunjung ke tempat saudaranya karena Allah. Di tengah jalan, laki-laki itu ditanya oleh malaikat yang berbentuk manusia, ya fulan aina turid? Wahai fulan, kamu mau kemana? Maka laki-laki tadi mengatakan, uridu akhan fi hadhil qaryah. Saya ingin berjumpa dengan saudara saya di kampung sana. Malaikat menguji keikhlasan dia. Malaikat bertanya, apakah kamu punya tujuan lain? Apakah kamu punya niat lain selain betul-betul silaturahmi karena Allah? Maka laki-laki itu dengan tegas mengatakan, la bal uridu akhan fi hadhil qaryah. Saya tidak punya tujuan apapun kecuali betul-betul saya lakukan ini karena Allah. Maka mendengar jawaban laki-laki itu, malaikat yang diutus oleh Allah berbentuk manusia mengatakan kepada dia, inni malakun, aku ini sebenarnya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengatakan kepada kamu, innallaha ta'ala ahabbaka kama ahabbtahu fillah wa aujaba lakal jannah. Wahai fulan, sesungguhnya Allah cinta kepada kamu sebagaimana kamu cinta kepada saudara kamu yang kau datangi itu, dan Allah wajibkan dirimu masuk ke dalam surga. Begitulah besarnya pahala silaturahim. Maka kita diperintahkan sil man qata'ak, sambunglah hubungan dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Wa'fu man dhalamak, maafkan orang-orang yang pernah menzalimi kamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Kalau kita bisa melakukan amalan-amalan mulia itu, subhanallah, iman kita akan terjaga sampai kita meninggal dunia nanti. Bapak, Ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Kita berusaha menjaga iman kita, menguatkan iman kita, tapi sadarlah bahwa dalam kehidupan ini ada musuh-musuh yang memang mereka itu berusaha untuk menggerogoti iman kita. Musuh-musuh itu akan melemahkan iman kita. Maka kita harus waspada, jangan lengah, jangan teledor. Jaga iman dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dicuri oleh setan. Karena setan itu akan mencuri iman kita saat kita lengah, saat kita lepas dari mengingat Allah. Idza dzakara hannasa wa idza ghafila waswasa. Ketika orang itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, setannya nunggu. Setannya nunggu, tidak pergi, tapi tetap ada di samping kita. Nunggu kapan orang itu lengah, nunggu kapan orang itu lalai, nunggu kapan orang itu berhenti zikir kepada Allah. Wa idza ghafila waswasa. Dan ketika dia lalai, berhenti berzikir kepada Allah, tidak ingat lagi kepada Allah, saat itu dia diterkam oleh setan. Maka kita harus sadar bahwa musuh kita yang paling besar adalah setan. Musuh kita yang cukup besar adalah setan. Inna syaitana kana lakum adu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu. Dan setan itu sudah buat janji dengan Allah. La'aqudanna lahum ibadaka an siratakal mustaqim. Aku akan halangi hambamu ya Allah. Aku akan cegat hambamu ya Allah, supaya mereka gagal mendapatkan petunjuk darimu.
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka ya Allah, kata setan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Coba bayangkan, apa enggak berat? Setiap hari setan itu mengepung kita. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Apa yang dikerjakan oleh setan? Menipu kita, berusaha melemahkan iman kita. Karena ketika seseorang lemah imannya, dia mudah berbuat maksiat kepada Allah. Maka orang Islam yang berakal, orang Islam yang diberi kefahaman oleh Allah, dia akan berusaha menjaga imannya sebaik-baiknya. Ulama mengatakan godaan setan yang datang dari depan itu berupa angan-angan. Diberikan angan-angan yang panjang yang melebihi jatah umurnya. Dia dibuai dengan angan-angan yang panjang. Saya akan begini, saya akan melakukan ini, saya mau buat ini. Rencana-rencana yang muluk-muluk sehingga dia lupa bahwa dia hidup di dunia cuma sementara saja. Godaan setan yang dari belakang adalah berupa ketakutan, kekhawatiran. Dia tidak berani taat kepada Allah, khawatir untuk beribadah kepada Allah, takut lapar, takut miskin, takut dihina, takut tidak memiliki harta. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakutin kamu atas kemiskinan. Padahal tidak. Seseorang yang takwa kepada Allah tidak akan miskin. Seseorang yang takwa kepada Allah, Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi setan mengatakan kepada kita, jangan kamu beribadah, nanti kamu miskin. Jangan kamu sering-sering ke masjid, nanti usaha kamu bangkrut. Itulah tipu daya daripada setan. Jadi setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi setan tidak mengatakan atas dan bawah. Kenapa? Karena orang yang yakin dengan janji Allah, orang yang yakin dengan janji Allah Ta'ala, dan orang yang selalu ingat akhirat, melihat ke bawah kematian, maka orang tersebut tidak bisa digoda oleh setan. Musuh yang kedua adalah nafsu. Inna a'da'u aduwuka nafsuka allati baina jambaika. Sesungguhnya musuh kamu yang cukup berbahaya adalah nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Nafsu mengajak manusia kepada keburukan. Nafsu selalu menggoda manusia untuk menyuruh maksiat kepada Allah. Maka seseorang yang faham, dia lawan nafsunya, dia kendalikan nafsunya. Nafsunya diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mujahadah. Maka di bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan nafsu. Karena nafsu ini kalau diturutin terus-menerus, yang kuat adalah syahwatnya. Maka nafsu makan, nafsu berhubungan dikurangi di bulan suci Ramadan. Diperbanyak amalan-amalan agama. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Maka insya Allah ketika kita mampu mengamalkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka insya Allah setelah bulan suci Ramadan kita juga termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Dan jangan lupa satu hal, kita hanya bisa berusaha. Hidayah di tangan Allah. Jangan lupa berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Minta kepada Allah supaya usaha kita, upaya kita untuk mempertahankan iman diridhoi oleh Allah, sehingga iman kita terjaga, terselamatkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimat du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami beritikaf di malam Ramadan karena-Mu ya Allah. Kami mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang banyak salah dan banyak dosa ya Allah. Tanpa ampunan-Mu kami tidak akan selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami berada di rumah-Mu ya Allah, menjadi tetamu-Mu ya Allah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini ya Allah. Kami berharap maaf-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan ya Allah. Kami mengharap ampunan-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan ya Allah. Terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah, supaya kami senantiasa istiqomah taat kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari godaan setan ya Allah. Jauhkanlah kami dari godaan setan dan nafsu ya Allah, yang selalu menyuruh kami untuk berbuat dosa ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk melawan godaan-godaan yang ada dalam kehidupan ini ya Allah. Sehingga kami mampu istiqomah taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Berkailah rezeki kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada anak dan istri kami ya Allah. Tuntunlah kami ke jalan yang benar ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Makmurkanlah masjid ini ya Allah. Makmurkanlah masjid-masjid yang ada di dunia ini ya Allah. Jagalah madrasah-madrasah yang ada di dunia ini ya Allah. Engkau sebaik-baik penjaga dan pemelihara ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah.
baik yang masih ada ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh ya Allah, yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, terimalah amal Ramadan kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu halqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya Allah, ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Kita tahu bahwa bulan Ramadan bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan fokus lagi adalah Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Kalau misalnya kita fokus, walaupun ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil, kita tongkrongin mulai 10 malam terakhir. Jelas Pak. Coba nggak usah pakai speaker ya. Kita tahu bahwa bulan Ramadan bulan penuh rahmat dan ampunan. Dan fokus pada Lailatul Qadar, 10 malam, 10 hari terakhir. Kalau misalnya kita tongkrongin dari 10 malam pertama terakhir sampai akhir, apakah kita yakin kita dapat dan apa tandanya? Iya. Apa-apa yang kita lakukan merujuk dengan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita orang yang banyak dosa dan banyak salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, beliau beretikaf di masjid. Maka tadi saya katakan ketika ditanya limadza i'takafar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi kok sampai beretikaf di masjid? Jawabannya iltimasan li Lailatul Qadar, karena Nabi ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan saat iktikaf di masjid? Saat 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Yang dilakukan 3. Yang pertama, syadda ma'zarahu, mengikat kencang sarungnya, ai al-i'tizal anin nisa, menjauhi istri-istrinya. Bukan menceraikan, tapi menjauhi untuk konsentrasi ibadah kepada Allah. Yang kedua, wa ahya lailuhu, menghidupkan malam-malamnya bis sholati wa dzikri wa doa, dengan sholat, zikir dan doa. Sholat, zikir dan doa. Maka doa itu rangkaian daripada ibadah. Kita harus banyak doa kepada Allah, minta kepada Allah, menangis kepada Allah. Fa illam tabkau fatabakau. Kalau kamu tidak bisa menangis, buatlah dirimu seakan-akan menangis di hadapan Allah. Allah paling senang seorang yang khusyuk berdoa sampai dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ainani lan tamassuhuman nar, 2 mata yang tidak boleh disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min hasyatillah, mata yang pernah digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Amalan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan istrinya, menyuruh istrinya juga menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Ketika 3 amalan itu sudah kita lakukan,
Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Karena ikhtiar maksimal sudah kita lakukan. Maka insya Allah kalau kita melakukan amalan tersebut dengan catatan, amalan itu semuanya akan sampai kepada Allah, akan diterima oleh Allah dengan catatan dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Sudah. Ketika kita sudah lakukan amalan itu betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena ini dan itu, dan kita lakukan ikut sunnah Nabi SAW, kita yakin insya Allah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa kita berdoa. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah amalan yang sudah aku lakukan ya Allah. Engkau sesungguhnya maha mendengar dan maha mengetahui ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubatku ya Allah. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha mengampuni ya Allah. Jadi setelah kita berikhtiar maksimal, serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Ya, boleh, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Ustaz mengekalkan suasana iman setelah Ramadan. Jadi betul, saya sendiri sangat sulit sebetulnya untuk menjaga keimanan kita. Itu kadang-kadang kita mengibaratkan seperti menjaga kebersihan kendaraan ya Tats. Baru saja keluar cucian mobil udah kotor lagi. Baru saja keluar masjid udah kotor lagi nih hati kita nih. Nah, kadang-kadang godaan iman itu tidak kita sengaja ya. Sebagai contoh, kita maksudnya ingin menambah wawasan, ingin mengupdate informasi dengan membaca berita nih. Nah, ternyata berita yang kita baca itu propaganda misalnya. Jadi misalnya akhirnya kita jadi membenci Islam sendiri atau saudara-saudara Islam. Kadang-kadang juga kita menonton film, ternyata itu film yang diproduksi oleh algoritma ya, artificial intelligence yang semakin maju gitu. Jadi semakin sulit kita membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, bagaimana kiat-kiat dari Ustadz dalam menggunakan teknologi Ustadz? Karena semakin kemari kita orang awam ini semakin sulit membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Bahkan kadang-kadang kita merasa jangan-jangan Dajjal ini seperti ini nih, seperti dari teknologi. Mungkin itu aja Tat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita itu tawajuh kepada Allah, maka Allah akan bimbing kita, Allah akan tuntun kita sehingga kita mendapatkan kebenaran. Tawajuhkan hati kita dan minta petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tinggalkan apa-apa yang meragukan. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang meragukan, ini benar gak ya? Ini halal atau haram ya? Ini hak atau batil ya? Ketika kita dihadapkan sesuatu yang meragukan, maka caranya dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu namanya garis takwa, supaya kita tidak tercebur dalam dosa dan kesalahan. Karena orang yang hanya bermain di garis fatwa, dia akan cenderung akan lebih mudah tercebur dalam dosa. Tapi kalau kita sudah mengambil garis takwa, lebih berhati-hati. Yang meragukan pun kita tinggalkan. Yang syubhat pun kita tinggalkan. Maka insya Allah kita akan lebih selamat dan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hakikatnya setiap hari orang beriman itu dikatakan oleh Nabi SAW dibentur oleh 5 musuh yang berat.
Yang pertama, al-mu'min yahsuduhu. Orang beriman juga yang hasad. Ini juga memusuhi kita. Yang kedua, al-munafik yabghuduhu. Orang munafik yang benci dengan orang beriman. Yang ketiga, al-kafir yuqatiluhu. Orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Ini juga musuh-musuh kita. Yang keempat, asyaitan yudilluhu. Syaitan yang menyesatkan. Yang kelima, an-nafsu tunazi'uhu. Nafsu yang melawan, tidak mau diajak taat kepada Allah. Coba bayangkan, 5 musuh ini bertebaran di tengah-tengah kita untuk merusak iman kita. Maka kita harus lebih berhati-hati. Tinggalkan sesuatu yang syubhat. Beralihlah dari sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dan ini akan bisa kita dapatkan kalau kita dekat dengan ulama. Kita tanya dengan ulama, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang madarat. Supaya apa? Supaya tambah hari tambah faham, tambah hari tambah ngerti. Itu kiat-kiat untuk menjaga iman kita. Karena memang kata Nabi SAW, di akhir zaman ini berat untuk menjaga iman. Badiru bil a'malis salihah. Segeralah kamu menyusuli satu amal dengan amal berikutnya. Satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Jangan pernah lepas, jangan pernah libur, jangan pernah cuti. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Karena nanti di akhir zaman akan terjadi fitnah. Ketika fitnah itu datang, suasana menjadi gelap seperti gelap gulitanya di malam hari. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika fitnah itu datang, kau akan saksikan pagi hari orang beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Sore hari beriman, pagi harinya sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia akan rela menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Itu tanda akhir zaman yang sangat mengkhawatirkan. Maka kita pegang iman kita, gigit dengan gigi geraham kita, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.